Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fadila Putri 41811210006 dari kelas Fisika Dik C 2018. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, menu-menu yang kita buat hari ini ada materi, contoh soal, serta kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, kita pertama ke materi gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu ada pengertian dari gelombang elektromagnetik, spektrum dari gelombang elektromagnetik, sifat-sifat gelombang elektromagnetik, serta manfaat dari gelombang elektromagnetik itu. Nah, kita lanjut ke pengertian gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini. Ini adalah rambatan dari gelombang medan listrik yang merah. Nah, juga yang biru ini adalah rambatan dari gelombang medan magnet. Nah, bisa kita lihat antara keduanya itu merambat saling tegak lurus. Nah, kelajuannya adalah V sama dengan C sama dengan E per B. Keterangannya, C sama dengan kelajuan gelombang elektromagnetik dengan satuan meter per second, E sama dengan besar medan listrik, dan B adalah besar medan magnet. Nah, kita sudah bahas mengenai pengertian dari gelombang elektromagnetik. Sekarang kita bahas mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik ini ada gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X, sinar gamma. Nah, juga kita membahas mengenai rentang antara frekuensi dan panjang gelombang antara seluruh spektrum dari gelombang elektromagnetik ini. Kita bahas yang pertama adalah gelombang radio. Nah, gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Nah, gelombang radio dipancarkan melalui transmitter atau antena pemancar dan diterima oleh receiver atau antena penerima. Nah, yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro ini adalah 10⁻10 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Gelombang mikro biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut, menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat, dan sebagainya. Yang ketiga ada sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 10⁻11 sampai dengan 10⁻14 Hz. Artinya, panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil dibandingkan dengan gelombang radio dan gelombang mikro. Selanjutnya ada cahaya tampak. Warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 10⁻15 Hz dengan panjang gelombang 400 nanometer sampai dengan 800 nanometer. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat warna ungu memiliki panjang gelombang terpendek yaitu rentang 380 sampai dengan 450 nanometer dengan frekuensi tertinggi yaitu 668 sampai dengan 789 Hz serta energi foton 2,75 sampai 3,26 energi valensi. Itu yang tertinggi di antara semua warna. Dan warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang dalam rentang 620 sampai dengan 750 nanometer dan frekuensi terendah antara 400 sampai 484 serta energi foton terendah 1,62 sampai dengan 2 elektron valensi. Nah, next, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini atau biasanya disingkat dengan sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Panjang gelombang sinar UV ini adalah 10 sampai dengan 100 nanometer. Sinar UV ini dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Next, kita bahas sinar X.
Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X berada di kisaran 10⁻16 sampai dengan 10⁻20 Hz. Sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Itulah mengapa sinar X ini juga biasanya disebut dengan sinar Röntgen. Nah, sinar X ini dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Tumbukan antara elektron dengan logam ini disertai dengan pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Oleh karena energinya sangat besar, maka tak heran jika sinar X ini mampu menembus logam dan tulang manusia. Yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu sekitar 10⁻20 Hz sampai dengan 10⁻25 Hz. Mengingat energi sinar gamma sangat besar, tak heran jika sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Sinar gamma ini dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Nah, setelah kita membahas spektrum gelombang elektromagnetik dari gelombang radio sampai dengan sinar gamma, maka kita harus membahas tentang frekuensi dan panjang gelombangnya. Nah, tentang frekuensi dan panjang gelombang bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, ini ada panjang gelombang terpanjang, ada menempati gelombang radio. Lalu disusul dengan gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma dengan panjang gelombang terpendek 3 kali 10⁻⁻12 meter. Nah, yang di bawah ini ada frekuensi. Nah, frekuensi tertinggi ada 10⁻20 Hz, diduduki oleh sinar gamma. Lalu, 10⁻18 Hz sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, lalu gelombang radio dengan frekuensi terendah, yaitu 10⁻2 Hz. Nah, kita sudah selesai membahas tentang rentang frekuensi dan panjang gelombang dari spektrum gelombang elektromagnetik. Lalu kita membahas mengenai sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Nah, sifat-sifatnya yang pertama memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 10⁸ meter per second. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Nah, termasuk gelombang transversal karena medan magnet dengan medan listrik itu merambat tegak lurus dengan arah rambatannya. Yang ketiga, energinya bergantung pada besar frekuensi. Hal ini dapat dilihat dari persamaan Planck, yaitu E sama dengan H dikali F sama dengan H dikali C per lambda. Dengan E adalah energi radiasi, satuan Joule, H adalah konstanta Planck, sama dengan 6,6 dikali 10⁻⁻34 Joule second. Frekuensi dalam satuan Hertz, C adalah kelajuan cahaya 3 kali 10⁸ meter per second, dan yang terakhir lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Nah, lalu kita ke manfaat dari gelombang elektromagnetik itu sendiri. Yang pertama kita bahas manfaat dari gelombang radio. Gelombang yang digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara. Biasanya kamu kenal sebagai radio. Nah, yang kedua, mempermudah kontak kendaraan udara atau mempermudah kontak pesawat. Yang ketiga, transmisi data satelit pada astronot di ruang angkasa, mampu menjangkau dan berbicara dengan orang-orang di bumi. Nah, yang kedua ada gelombang mikro. Manfaat dari gelombang mikro ini adalah pemanas makanan atau microwave. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan pada teknologi radar. Yang ketiga, menganalisis struktur atomik dan molekul. Yang keempat, memandu pendaratan pesawat. Dan yang kelima, mendeteksi keberadaan suatu objek. Yang sinar inframerah. Manfaat dari sinar inframerah ini adalah untuk terapi fisik, misalnya menyembuhkan penyakit cacar atau encok. Untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, dan juga digunakan pada remote control. Yang keempat adalah mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif.
Selanjutnya ada cahaya tampak. Manfaat dari cahaya tampak ini ada banyak pada laser. Yang pertama, sinar laser digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Yang kedua, sinar laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit. Yang ketiga, di bidang industri. Sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Lanjut ada sinar ultraviolet. Manfaat dari sinar ultraviolet ini adalah yang pertama proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, yang kedua pembentukan vitamin D, yang ketiga membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan, dan yang terakhir memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Selanjutnya ada sinar X. Manfaat dari sinar X ini adalah memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Yang kedua, menganalisis struktur bahan atau kristal. Yang ketiga, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Yang keempat, memeriksa barang-barang di bandara. Yang terakhir ada sinar gamma. Manfaat dari sinar gamma ini adalah terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi makanan kemasan, pembuatan varietas tanaman unggul dan tahan hama, dan yang kelima adalah mengurangi populasi hama. Kita sudah bahas mengenai manfaat dari gelombang elektromagnetik. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Ini ada 2 soal yang harus kita selesaikan. Yang pertama itu, tentukan besarnya energi yang terkandung dalam suatu sinar dengan panjang gelombang 132 nanometer. Langsung kita lihat cek pembahasannya. Diketahui lambda 132 nanometer. Kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, serta H atau konstanta Planck 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 joule per second. Yang ditanya itu adalah energi radiasinya. Pembahasan. Kita harus gunakan persamaan Planck untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu E sama dengan H dikali C per lambda. Lalu kita masukkan seluruh nilai yang diketahui, 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 per 132 dikali 10 pangkat minus 9. Terlebih dahulu lambda ini harus kita ubah ke satuan internasional yaitu meter. Jadi kita ubah jadi 132 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Hasilnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat minus 18 joule. Jadi, energi radiasi yang tergantung dalam sinar tersebut adalah 1,5 dikali 10 pangkat minus 18 joule. Lalu kita ke contoh soal yang kedua. Di sini gelombang elektromagnetik yang bermanfaat untuk memotret organ dalam tubuh ditunjukkan oleh nomor berapa. Jadi, kita bahas. Di sini kita harus memperhatikan diagram dari cahaya gelombang elektromagnetik ini. Di sini diketahui panjang gelombang dari yang terendah ke yang tertinggi. Jadi kita harus tahu dulu urutannya dari panjang gelombang terendah itu sampai ke yang tertinggi. Jadi gambar tersebut menunjukkan spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek ke terpanjang. Atau frekuensi tertinggi ke terendah. Jadi, kita tahu urutannya. Yang pertama itu adalah sinar gamma, sinar X, sinar UV, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan yang terakhir di sini adalah gelombang radio. Jadi kita harus ingat bahwa gelombang elektromagnetik yang mampu digunakan untuk memotret organ dalam tubuh adalah sinar X. Atau sinar Roentgen. Sinar X ini ditunjukkan oleh nomor 2. Jadi gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk memotret organ dalam tubuh ditunjukkan oleh nomor 2. Nomor 2 adalah sinar X atau sering dikenal dengan Roentgen. Kita sudah bahas contoh soalnya sampai selesai ada 2. Lalu kita ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi hari ini adalah gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa, seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik ini dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus.
Spektrum gelombang elektromagnetik ini ada gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X, dan yang terakhir ada sinar gamma. Memiliki panjang gelombang dan frekuensi masing-masing. Dengan panjang gelombang terpendek adalah gelombang radio, dan yang terpanjang adalah gelombang gamma. Dan frekuensi terendah adalah sinar gamma, dan yang terbesar adalah gelombang radio. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi lainnya. Terima kasih.